Yasin yang berbahagia, kalau ingin iman dan amal soleh kita berkualitas di sisi Allah, ada 3 ilmu yang wajib kita pelajari. Dan belum ada kata terlambat, ibu-ibu. Masih ada waktu. Kalau lah terlambat lah cie-cie, atulah mingin orang ka baca laleka la ilaha illallah ka atu baru terlambat mah. Tapi kalau gini lu nado terlambat le bu, masih bisa untuk mempelajarinya. Nado kata terlambat dong, ya kan? Sebab para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Nabi Musa dan Nabi Khidir itu pernah berjumpa masalah ilmu bu, ya kan? Nyo masukan dek Nabi Musa jarinya ke apa kan kalawi artinya titian kata. Seperti itulah ilmu kita manusia, cuma sedikit. Nah, maka para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan nanti setelah menjalankan kepada Bapak Ibu, ibu-ibu termotivasi, ibu-ibu semangat untuk mencarinya. Mana 3 Bapak Ibu? Yang pertama, ilmu tentang cara beramal. Perlu ibu tahu gak? Di dalam Islam ini, sekecil apapun suatu ibadah itu harus ada tata caranya. Ibu-ibu anggota Yasinku lado sampai umroh kah? Lah. Ibu-ibu menjalankan umroh itu mengadu dulu, langsung supaya tuh cari ilmunya dulu. Manasi lah dulu nak. Nah, dia lah taruh siado gini dulu. Nah, taruh siado gini dulu. Lain mungkin orang pai nanya haji dan pai umroh tu langsung sepainya. Enggak, manuntu ilmunya terlebih dulu. Nyolati oleh ustadznya, pembimbingnya, namanya latihan umroh, latihan manasik haji. Bapak ibu-ibu para jamaah yang berbahagia, aku sebagai seorang mubalik, sebagai seorang ustadz, kadangkala ketika hari Jumat tuh bau dua sama apa-apa, itu acok nampak dan bau tuh. Ana nampak dan bau cara bau dua lu sesuai jo ilmu le. Nyoba suat tangan kanan, nyoba suat tangan kiri, nyoba suat lo tangan kanan balik. Nah, menurut ibu-ibu le sesuai jo ilmunya tuh. Itu tidak sesuai lagi dengan rukun. Ini menandakan orang yang berwudu seperti ini kurangnya ilmu. Batanya ndak amuat. Ditunjukan kurang beko kadang-kadangnya nyerenge lo kawan. Dan lo kan ngajajah dulu dia makan garam dari amat kecilnya kan. Gengsinya tinggi lo, egois tinggi lo, ndak mau ditunjukkan. Maka bapak-bapak, ibu-ibu, ibu wajib memiliki buku fikih namanya tuh. Itu mulai dari taharah, mulai dari cara berwudu, cara sholat. Pokoknya seluruh yang diperintahkan oleh Allah kepada kita untuk mengamalkannya, maka wajib pula bagi kita untuk menuntut ilmunya. Sebab apabila ilmu yang pertama ini tidak kita pelajari, tidak kita dalami, khawatirnya amal kita tidak berkualitas di sisi Allah. Ia le beramal, ia le bau dua, Maka kalau ada orang mengecek dalam kehidupan sehari-hari, ibu, bapak, ibu, mereka diterima amal wako. Diterima, tak terima, itu tak urusan awak, terus tak urusan Allah. Wah, itu adalah jawaban orang yang pemalas, bapak ibu. Kenapa bukan cekan pemalas? Nyo disuruh awak di Allah dulu cari ilmunya, pelajari ilmunya. Setelah awak pelajari ilmunya, cara berbuat modeko, cara sholat modeko, cara berzakat modeko, cara baca Quran modeko. Lawak pelajari ilmunya seluk-beluknya. Aduh, jo ndak sempurna, aduh jo kesalahan. Itulah kembali kepada Allah yang maha sempurna. Jadi ibu-ibu para jamaah boleh gitu, ibu-ibu mandi-mandi ambu kadangkala nanikut yasinanku alhamdulillah luar biasa. Kalau dibanding ilmu-ilmu apa-apa, ibu-ibu tentu bapak lebih banyak ilmunya daripada ambu. Kalau ambu memang biasa tadinya kan. Kalau ibu-ibu setiap sekali sapakan datang guru yang berbeda-beda, yang senior-senior kan. Patang hari Senin ke Patangku ambo mesi pengajian BKMT Tanah Datar. Itulah putaran 650 ampe. 2 kali sebulan kalian atau 8 tahun putarannya tuh, ya kan? Itu artinya kalau betul-betul mencari ilmu itu luar biasa ibu-ibu bapak.
Makanya di samping yasinan ko ibu-ibu, awak kan ada jamaah masaji ko. Kalau dapet masing-masing masaji itu kan dalam sepekan tuh kan ampe minggunya. Ampe lo gurunya harusnya tuh. Hari ko ustadznya di bidang fikih misalkan. Iko di bidang akidah, iko di bidang akhlak misalkan. Intinya pengajian tuh biasa ketik jemaahnya, tapi ada kajian rutinnya. Tapi selama ini kelemahan kita Bapak Ibu mencari ilmu mikir pengajian itu kan hanya Idul Fitri acara Maulid Nabi, Isra Mi'raj, menyambut tahun baru, ya kan itunya. Padahal tidak. Makanya Bapak Ibu para jamaah yang berbahagia, ambo kaji ambo memang di mana mau ceramah tidak ada tinggi-tinggi ceramah. Yang penting motivasi mikir semangat. Dan ambo pun sering sampaikan kepada Bapak Ibu, kalau mencari ilmu secara formalitas itu ada batenya. S3 terakhir itu habis tuh. Ya kan? Nah, maka dari itu para jamaah yang berbahagia, bu patang hari atau singgalo ke kampus dan tiba di kampus tuh memang termotivasi lo dah lo nampak lo kawan sama kuliah lah S2, S3-nya, S1 ya barunya kan. Nah, begitu rindunya seseorang dengan ilmu. Tapi kadangkala Bapak Ibu memang kan mau tuh kalau dari segi dunia, you orang mapitijo kalau dari segi titel orang mapitijo nya bu. S1, S2, S3 itu kan pakai piti sado tuh. Kuliahnya kan mau diambon ndak do piti itu kan kadang-kadang kehidupan susah, ndak sempat menambah gelar. Tapi bukan berarti ilmu berhenti berjanda. Secara formal memang itu tuh gelar tadi itu. Aduh bu. Ndak nama kawan ambo tuh sama ormas itu kan. Tamat SMA-nya bu, Masya Allah luar biasa. Tamat SMA-nya. Tamat SMA, bayangkan orang umum tapi ilmunya luar biasa. Penyampaiannya santiang. Bahkan nyo jadi khatib di Masjid Raya Limukaum itu dosen menangani ceramah. Ambo mengantin jadwalnya petang hari Jumat tengah. Nah, ya kan? Nah, begitu kalau apa artinya? Menuntut ilmu itu tidak ada batasnya. Jadi oleh karena itu ibu ilmu pertama ku wajib itu pelajari. Diulang-ulang balik. Diulang-ulang ya. Cara butuh awak bah. Sehingga amal awak itu berkualitas. Ya, itu di bidang udah. Kemudian Bapak Ibu, dalam ibadah sholat misalkan sholat berjamaah, itu masih banyak juga Bapak kita lalu berdasarkan ilmu. Contoh, kecil imam rapatkan saf. Paling-paling saf awak rapi di Jumat itu kebetulan banyak orang sholat. Coba sholat sehari-hari jarang yang rapi tuh. Tapi wak cali lo beberapa masaji yang sholat tuh safnya rapi. Berdasarkan ilmu saf tuh rapi. Kalau ndak rapi setan beradu di samping-samping tuh. Lama pengajian lama gua ibu-ibu ini. Alhamdulillah. Lihat bu. Alhamdulillah. Mau jago nitik bu. Ini masalah tuh. Ambo semakin manggut jemaah semakin semangat mau ceramahnya nah. Itu dalam kajian. Nah, jadi oleh karena itu ibu para jamaah yang berbahagia, ilmu ini perlu. Contoh siapa dalam sholat berjamaah. Allah kecil imamnya lah tiba di bawah. Barang lu nadole. Itu tandanya nak ilmu. Imamku aduh jangan salah gitu. Salahnya terlalu panjang mana lo mentang-mentang wak kori. Allahu Akbar. Gae panjang belakang tuh banyak wapun dia bilu karukuk pun ayuang. Iya kan? Jadi sama-sama berilmu saduanya. Imam berilmu, jamaah juga berilmu. Ya, jadi oleh karena itu ibu para jamaah yang berbahagia, kamu pernah lu jadi imam mungkin ada masalah dalam ada pikiran sesuatu pikiran ketika sholat tuh ragu mau tagak duduk. Itu salah kalau memang salah mau beko ngetegur jemaah. Akhirnya jemaah lakang pun ndak lo tadele lo tabal kecene le orang kasalo jadi kan. Lah selesai sholat protes ibu bako limos mahisa di start. Lah itu jemaah itu kurang ragu lo tadi kan. Cuman kalau nya pakai ilmu yang lah tuh. Kecil apa kok. Dan sonala itu tentu salah dari Ustaz. Tapi tentu nak kena baca apa kena baca aja. Baca subhanallah. Itu baca apa kena toko Ustaz ko lain lah. Kena baca aja. Lainnya aku ibu. Itulah perlunya ilmu tata cara beramal tadi. Kalau
seseorang tidak punya ilmu yang pertama ini malah dono cakap kadang-kadang itu. Contohnya beliau senang sholat gua. Ambo tibo, ambo toko, apa beliau sekitar boleh tak? Dalam fikih boleh isyarat, baku bisa udah menjawab boleh karena ilmunya tahu. Cuma orang tak tahu. Lah selesai sholat pun langsung menyelingi. Ang nampak sembahyang dan apa gara-garanya, cetek-cetek dan padahal nak menceteknya megia isyarat untuk ikut sholat berjamaah. Mengucapkan salam hukumnya wajib, ya kan? Menjawab salam hukumnya mengucapkan salam hukumnya sunat, menjawab salam wajib. Ibu sedang sholat duha misalkan, datang bu, assalamualaikum, karena kaji malam tadi, menjawab salam hukumnya ibu sedang sholat duha, ibu, waalaikumsalam, Ustaz. Itu tidak berdasarkan ilmu namanya itu. Kalau sedang beribadah tidak boleh melakukan ibadah yang lain. Dari cile kesalahan awak sholat Jumat, ambo pun baru tahu 3 tahun kok dari Ustaz Hidayat baru. Dan di mana ambo khatib mau sampaikan. Suara mengumandangkan azan itu hukumnya sunat, ya kan? Tahiyatul masjid juga sunat. Menangakan khutbah itu hukumnya wajib. Di mana letak kesalahan awak kadang-kadang? Orang sedang azan, wak nanti lu azan itu selesai baru sholat tahiyatul masjid. Orang khutbah lah mulai Yang bananya ketika azan tu bertamu sunat dengan yang sunat kerajuan sajalah. Nah, doa tunggu azan kecuali sholat di waktu itu tunggu azan. Kalau sholat wajib enggak, sebab awak kemana khutbah banyaknya tu ada gak 10 orang, gak 5 orang itu. Ya? Maka oleh karena itu ibu para jemaah intinya kalau awak pelajari ilmu nan pertama beko akan terasa kelemahan awak, kekurangan awak. Bisa lagi awak nak mau mempelajari ilmu yang pertama, indak tahu aja kekurangan awak. Sebabnya kalau ilmu ku ditambah ibu terasa kekurangan awak. Boleh ibu selama itu kita beraja, boleh mengenai sholat tu buku dan awak pakai buku tuntunan sholat lengkap 5.000 cie itu nak. Padahal masih banyak referensi lain atau patokan buku lainnya. Para jamaah yang berbahagia, ilmu yang pertama tujuannya supaya amal wak betul, supaya amal wak benar. Kalau bisa apa dalilnya kan? Tapi kalaupun tidak apa bapak ibu minimal wak mempelajari ilmu. Bakok sholat bubu, ada ayatnya waqimus sholat. Bakok berzakat bapak, ada ayatnya watuz zakat. Bakok puasa bapak, ada ayatnya ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikum musyam. Itu nanti kecen ilmu. Itu nanti kecen ilmu bapak ibu para jamaah yang berbahagia. Jadi oleh karena itu kadang-kadang ambo kurang setuju tuh kalau para khatib tuh pakai konsep kan membaca saya doa khatib pakai konsep tuh. Nanti kecen ilmu tuh di kapalu. Jadi lah khotbah rayu tuh kalau profesor tuh kan pakai konsep yang membaca kan bisa lo orang satu itu tapi itulah beda pendapat. Jadi oleh karena itu ibu para jamaah yang berbahagia, ambo cuma mengingatkan saja ikulah ilmu yang perlu kita pelajari. Itu yang pertama.